Adanya peningkatan kekuatan militer dari Armada Tempur Laut Indonesia yang dimiliki saat ini tentunya sangat membanggakan, sebab seperti yang kita ketahui, jika Armada Tempur Laut Indonesia adalah merupakan tulang punggung pertahanan Indonesia dalam menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika kita melihat kekuatan militer Armada Tempur Laut Dunia berdasarkan rilis terbaru data media Global Firepower di tahun 2023, tentunya Cina menempati urutan pertama dengan sebanyak 730 unit secara keseluruhan kekuatan Armada Tempur Laut. Kemudian disusul oleh Rusia di posisi kedua sebanyak 598 unit Armada Tempur Laut. Kemudian disusul dengan Korea Utara di urutan ketiga dunia sebanyak 519 unit Armada Tempur Laut. Kemudian di urutan keempat yaitu diduduki oleh Amerika Serikat dengan sebanyak 484 jumlah Armada Tempur Laut. Kemudian di urutan kelima yaitu ditempati oleh Swedia dengan sebanyak 367 unit jumlah Armada Tempur Laut. Sementara Indonesia sendiri menempati urutan ke-6 di dunia dengan diperkuat sebanyak 324 unit Armada Tempur Laut untuk menjaga dan mengamankan wilayah teritorial Indonesia dari berbagai ancaman musuh. Sementara di sisi lain, adapun daftar dari penilaian kekuatan militer Armada Tempur Laut di dunia berdasarkan rilis media Global Firepower di tahun 2023, yaitu terdiri dari semua jenis kapal perang, termasuk kapal induk, kapal selam, kapal induk helikopter, kapal korvet, kapal frigat, alutsista laut jenis pesisir, kapal penyerang atau kapal amfibi, dan kapal bantu yang telah aktif menjaga wilayah kedaulatan Indonesia sebagaimana yang menjadi acuan data militer dari 145 negara yang terdaftar di Global Firepower Militer di tahun 2023. Sementara di sisi lain, menurut data media informasi Global Firepower, adapun kekuatan militer atau alutsista Armada Tempur Laut Indonesia yang memperkuat TNI Angkatan Laut saat ini, yaitu telah diperkuat dengan 324 aset pertahanan laut secara keseluruhan. Di antaranya seperti kapal perang jenis frigat yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut saat ini, di mana telah diperkuat sebanyak 10 unit kapal perang jenis frigat dengan dilengkapi sistem dan alutsista tempur terbaik, serta termasuk rudal Exocet MM40 Blok 3, rudal Yakhot besutan Rusia, dan beberapa rudal canggih terbaru Indonesia yang juga ikut memperkuat armada tempur TNI Angkatan Laut. Selain kapal perang jenis frigat yang menjadi salah satu kekuatan utama TNI Angkatan Laut di dalam mengawal wilayah laut maritim Indonesia, tentunya TNI Angkatan Laut telah diperkuat dengan 21 unit kapal perang jenis korvet, sekaligus menempatkan Indonesia berada di urutan keempat di dunia dengan jumlah kapal perang jenis korvet terbanyak setelah Cina, Rusia, dan Amerika Serikat. Tidak hanya itu, sebab kapal perang Indonesia ini juga telah dilengkapi dengan sistem dan alutsista tempur yang siap dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut Indonesia jika terjadi pertempuran demi untuk menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demi untuk mengamankan dan menjaga wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia yang kaya akan sumber daya alam minyak dan gas bumi, serta sumber daya laut dengan berbagai jenis ikan yang menjadi salah satu aset terpenting Indonesia.
Tentunya TNI Angkatan Laut juga telah diperkuat dengan 202 unit kapal patroli untuk menjaga wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia dari aksi illegal fishing. Selain itu, tentunya Indonesia juga telah diperkuat sebanyak 13 unit kapal perang tambang. Sementara di sisi lain, selain kapal perang permukaan yang menjadi kekuatan armada tempur laut TNI Angkatan Laut Indonesia, tentunya kapal perang bawah laut atau kapal selam juga menjadi kekuatan utama armada tempur laut Indonesia dalam menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan Indonesia dari berbagai aksi penyusupan musuh melalui bawah laut. Namun jika kita melihat jumlah alutsista atau armada kapal selam yang dimiliki oleh Indonesia ini tentunya sangat kurang, di mana Indonesia hanya diperkuat sebanyak 4 unit kapal selam yang menjadi salah satu kekuatan tempur bawah laut di dalam melindungi wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sementara itu, di sisi lain, jika kita membahas kekuatan armada tempur udara Indonesia berdasarkan ranking militer Global Firepower di tahun 2023 yang meliputi jenis pesawat jet tempur dan rotring wing atau helikopter serta diperhitungkan dari semua cabang layanan Angkatan Udara, penerbangan Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Marinir. Misalkan saja seperti pesawat jet tempur multiperan, pencegat, pelatih, dasar dan lanjutan, transportasi, sayap tetap seperti helikopter, pesawat pengebom khusus dan penyerang darat, serta platform pendukung misi khusus. Namun adapun armada pesawat militer matra udara yang memperkuat alutsista kedirgantaraan Angkatan Udara Indonesia menurut data Global Firepower di tahun 2023 ini. Kini Indonesia telah diperkuat sebanyak 466 total aset armada pesawat militer yang meliputi sebanyak 41 unit pesawat pencegat, 37 unit pesawat serang khusus, 67 unit pesawat transportasi, 127 unit pesawat latih, 17 unit pesawat misi khusus, 1 unit armada tanker, 176 unit helikopter, dan 15 unit helikopter misi serang khusus yang saat ini menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut sumber data media militer Global Firepower di tahun 2023 ini, adapun ke-41 unit armada pesawat jet tempur pencegat yang dimaksud termasuk pesawat jet tempur F-16 Fighting Falcon, pesawat jet tempur Dassault Rafale, pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 dan pesawat jet tempur Su-30 serta beberapa alutsista jet tempur lainnya yang merupakan salah satu pesawat jet tempur dengan misi melakukan pencegat ataupun penyerang khusus. Dengan keberadaan pesawat jet tempur TNI Angkatan Udara ini tentunya sangat dibutuhkan jika terjadi pertempuran di wilayah kedaulatan NKRI dari pesawat tempur asing yang ingin melakukan penyusupan ataupun penyerangan terhadap wilayah vital seperti pangkalan militer Indonesia. Namun selain pesawat jet tempur pencegat, TNI Angkatan Udara Indonesia juga telah diperkuat dengan 37 unit pesawat jet tempur dengan misi serang khusus. Misalkan, seperti pesawat jet tempur T-50 Golden Eagle, pesawat jet tempur Dassault Rafale, pesawat jet tempur Sukhoi Su-27, dan pesawat Sukhoi Su-30 yang merupakan pesawat jet tempur multiperan milik TNI Angkatan Udara Indonesia. Namun satu hal yang perlu kita ketahui, jika kekuatan alutsista armada tempur udara Indonesia yang masuk daftar ranking kekuatan militer Global Firepower di tahun 2023 ini
tentunya bisa saja belum termasuk dari keseluruhan armada tempur udara milik TNI Angkatan Udara Indonesia. Sebab seperti yang kita ketahui bahwa sistem pertahanan suatu negara tidak dapat dipublikasikan secara menyeluruh dan seharusnya bersifat rahasia agar tidak mudah didikte oleh negara-negara lain.